Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan yang antara lain faedahnya atau keutamaannya, yaitu yang pertama, supaya tenang hatinya, dan untuk yang kedua, supaya hajat-hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, supaya ilmunya bermanfaat. Kemudian untuk yang keempat, supaya ditinggikan derajatnya. Untuk yang kelima, supaya hati Anda bisa ikhlas menerima apapun. Dan untuk yang keenam, supaya bahagia sejahtera anak cucu Anda fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya yaitu supaya harta benda Anda banyak atau bisa dikatakan sugih atau kaya raya. Dan faedah atau keutamaan yang terakhir yaitu supaya Anda diberi kenikmatan yang sempurna, diberi rahmat yang sempurna, dan diberi ridho yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, yaitu dimasukkan surga yang penuh kenikmatan atau jannatun na'im. Jadi apabila para pemirsa mempunyai hajat, misalkan hajat ingin tanah atau rumahnya segera laku atau cepat laku, atau mempunyai hajat supaya hutang-hutangnya segera lunas, atau mempunyai hajat supaya anak atau cucunya segera mendapatkan jodoh, Anda bisa berwasilah dengan amalan ini. Dengan diamalkan secara istiqomah, insya Allah hajat-hajat Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan Anda segera tertata. Dan yang paling penting atau yang paling pokok dari amalan ini yaitu bisa mendapatkan kenikmatan yang sempurna, rahmat yang sempurna, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ini yaitu dinamakan amalan sholawat bahriyah kubro. Jadi untuk tata caranya yaitu diamalkan setelah sholat subuh, dibaca sebanyak 10 kali. Adapun sholawatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa taqdi biha hawaiji wa taqdi biha hawaiji. Anda baca wa taqdi biha hawaiji ini sebanyak 3 kali supaya hajat-hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjut wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal ladunni wa tukrimuni biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa talamidhi wa atba'i wa adyafi wa tarzuquni Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fihil khalaiqu ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.